Halo, jumpa lagi sama gue MK. Gimana kabar kalian? Semoga kabar kalian selalu sehat ya. Selalu semangat yang pasti, sukses terus. Kali ini kita akan membahas hal yang sangat keren banget, sangat fenomenal, yaitu cara bagaimana membuat dia ingin lebih dekat dengan kita. Jadi ada beberapa tips yang akan gue bagikan untuk kalian, cara membuat dia ingin lebih dekat dengan kita. Pengen tahu? Yuk kita bahas bersama. Hal pertama yang membuat seseorang itu ingin lebih kenal sama kita, lebih dekat sama kita, yaitu kita harus good looking. Jadi good looking itu seperti kita itu kayak enak ya dilihatnya ya. Kayaknya sedap dipandang gitu. Jadi gimana caranya supaya good looking? Ya tentu dengan penampilan kita. Kalau penampilan kita baik, jadi kita di depan orang itu kayaknya good looking, bajunya rapi, kayaknya stylenya bagus, terus kita juga orangnya senyum, kayaknya ramah, lalu penampilannya oke, mungkin bisa dibilang necis atau parlente yang pasti good looking itu enak dilihatnya. Jadi bisa dari pakaian dan juga penampilan kita, dari wajah kita, pokoknya sepertinya good looking. Jadi kalau orang lihat good looking, enak dipandang. Nah, jadi mereka ingin kenal gitu. Ini orang siapa ya? Kayaknya oke juga nih. Gue pengen kenalan deh sama dia. Gue pengen lebih dekat, pengen lebih mengenal dia seperti apa. Jadi kalau kita good looking, orang tuh pengen kenal sama kita, ingin lebih dekat sama kita. Karena kita good looking, penampilan dari kita, lalu mungkin pembawaan kita. Jadi orang itu sepertinya merasa pengen tahu siapa sih kita ini karena dari penampilan kita dan cara kita membawakan diri kita. Jadi seseorang itu ingin mengenal kita lebih dekat karena kita good looking. Yang kedua adalah melakukan hal-hal yang kecil. Nah, seperti apa sih melakukan hal-hal yang kecil? Jadi kita kalau melakukan hal-hal kecil itu pasti akan sangat bermakna di mata orang lain. Nah, jadi kalau ingin orang lain atau mungkin gebetan kalian ingin supaya mereka dekat sama kalian, kalian bisa melakukan hal-hal kecil seperti waktu kalian makan bersama, mungkin dia mulutnya agak ada makanan, lalu bisa kalian lap pakai tisu. Aduh, ini mulutnya berantakan makanan, kalian lap mulutnya. Atau mungkin kalian lagi jalan-jalan terus mau nyebrang, kalian bisa pegang, gandeng tangannya. Yuk sini aku jagain supaya kamu gak ketabrak. Lalu kalian nyebrangin supaya dia sepertinya safety. Kok kamu baik banget ya, padahal itu hal-hal kecil. Atau mungkin kamu lagi makan sama dia. Lalu waktu dia mau duduk, kamu kasih kursi, silakan duduk. Kamu kasih dia kursi untuk duduk. Lalu dia ulang tahun, tapi ternyata kalian kasih surprise buat dia. Nah, ini hal-hal kecil yang kadang-kadang orang nggak terlalu perhatikan, tapi sangat bermakna. Mungkin itu seperti hari ulang tahun, atau hari jadi, atau hal-hal makanan kesukaan dia. Itu sangat, mungkin sangat tidak terlalu diperhatikan sama banyak orang. Tapi kalau kalian memperhatikan hal-hal kecil, itu akan membuat dia sangat mengagumi kalian. Dan dia pengen lebih dekat, kok kamu baik ya. Kamu bisa mengingat hal-hal kecil yang mungkin nggak orang lain itu nggak akan peduli. Tapi kalian sangat peduli. Jadi hal-hal kecil itu sangat bermakna juga di mata orang lain atau mungkin di gebetan kalian. Karena hal-hal kecil itu tidak semua orang bisa melakukannya. Jadi perhatikan hal-hal kecil sehingga dia ingin merasa lebih dekat dengan kalian. Selanjutnya, yang ketiga, hal yang membuat dia ingin merasa lebih dekat dengan kalian adalah kita harus perhatian sama dia. Kita harus care, kita harus peduli. Jadi kalau kita peduli, dia pasti akan memperhatikan dan merasa ingin lebih dekat dengan kita. Contohnya seperti apa? Ketika dia sakit, ya kita jenguk, kita perhatikan, kita mungkin bawain buah, atau mungkin makanan kesukaan dia, kasih perhatian, semoga kamu cepat sembuh ya. Kalau kamu lekas sembuh, nanti kita bisa jalan-jalan deh, aku traktir makan makanan kesukaan kamu. Atau mungkin dia pulang, mungkin lagi hujan, terus kalian kasih payung, perhatian banget gitu. Nih payung aku nih buat kamu, nanti kamu kehujanan, nanti kamu sakit. Supaya nggak basah, nih pakai payung aku. Nggak apa-apa deh, aku yang kehujanan, yang penting kamu jangan kehujanan. Jadi kayaknya baik banget ya, perhatian banget. Nah, biasanya orang atau wanita itu suka banget diperhatikan. Jadi kalau kita
care, kita peduli, kita memberikan perhatian, kita memberikan dukungan, nah dia akan merasa lebih dekat, ingin, "Kamu kok baik banget ya?" Dia ingin merasa lebih dekat lagi sama kita, karena kita sangat perhatian. Biasanya orang itu sangat senang banget kalau diperhatikan. Jadi kasihlah kepedulian kita, lalu perhatian kita sama orang yang emang kita bisa melakukan hal yang terbaik buat dia. Jadi kalau kita perhatian, nah dia akan merasa dekat karena kita memberikan perhatian dan dia juga nggak akan curiga. Tapi satu poin yang harus kita ingat, kalau kita memberi perhatian boleh, tapi jangan mengharapkan, "Oh iya, aku akan memberi perhatian sama kamu. Aku berharap karena aku sudah memberikan perhatian sama kamu, kamu memperhatikan aku juga ya. Kamu mencintai aku ya. Kamu harus suka ya sama aku ya. Kamu harus melakukan yang terbaik juga ya buat aku. Karena kan aku sudah memberikan perhatian buat kamu. Aku sudah care sama kamu. Aku udah peduli sama kamu." Nah jadi kalau kita memberikan perhatian, jangan mengharapkan dia melakukan juga terbaliknya untuk kita. Jadi memberikan perhatian, berikan aja, memberikan peduli, rasa kasih kita sama dia, ya udah kita berikan, tapi jangan mengharapkan balasan. Karena kalau kita mengharapkan balasan dari dia, kita peduli sama dia dan mengharapkan dia juga peduli sama kita, itu namanya nggak ikhlas, itu nggak tulus, itu namanya modus. Jadi kalau kalian tahu film-film superhero, mereka itu menolong orang. Contohlah seperti Superman ataupun Wonder Woman atau film-film superhero lainnya. Mereka itu memberikan bantuan, memberikan pertolongan sama orang, itu sukarela gitu. Dia hanya ingin membantu, menolong orang gitu. Lalu habis menolong ya udah mereka pergi. Mereka nggak mengharapkan orang yang ditolong itu bilang, "Ah terima kasih ya, terima kasih kamu udah nolong aku." Enggak, mereka hanya tulus, nggak modus. Udah aku cuma mau nolong kalian. Setelah itu dia pergi. Nah itu akan membuat seseorang merasa amazing banget. Wah kalian kok keren ya gitu. Menolong, peduli, memperhatikan, tapi tidak mengharapkan balasan dari situ. Nah itulah yang membuat orang lain dan seseorang itu ingin lebih dekat sama kalian. Yang keempat adalah kemandirian. Seseorang ingin lebih dekat sama kamu karena kamu mandiri. Jadi kamu mengurus semuanya itu sendiri, nggak ketergantungan sama orang lain. Nah itulah yang membuat seseorang ingin lebih dekat sama kamu. "Kok kamu mandiri ya, kamu bisa ya segalanya mengurus sendiri, nggak kebutuhan sama orang lain, nggak tergantung sama orang lain, nggak minta pertolongan orang lain, kamu bisa mengurusnya sendiri." Nah dari situ itu akan timbul rasa ingin lebih dekat. Seperti apa sih kok kamu bisa ya caranya mengurus diri kamu sendiri, kok kamu bisa ya? Karena kan rata-rata semua orang itu nggak semua orang bisa mengurus dirinya sendiri. Mereka kadang-kadang banyak yang ketergantungan, banyak yang butuh bantuan. Tapi kalau kamu bisa mengurus diri kamu sendiri, itu akan menjadi amazing gitu. Orang akan tertarik dan juga ingin lebih dekat. Karena kita itu mandiri, bisa mengurus semuanya sendiri. Jadi itulah seseorang penuh tanda tanya, "Wow keren ya kamu bisa mengurus segalanya dengan sendiri." Itu yang membuat seorang ingin mengenal kamu lebih dekat lagi. Selanjutnya yang kelima adalah gembira, senyum, penuh ceria. Nah orang ingin dekat sama kita karena kita membawa kebahagiaan. Kita itu happy, bawaannya ceria, senang terus, senyum terus, bahagia terus. Kalau kita cemberut, kita marah-marah, kita nangis, kita ngeluh, orang gak akan mau dekat. Tapi sebaliknya, kalau kita ceria, kita have fun, kita senang, kita gembira, orang pengen merasakan kebahagiaan kita juga. Jadi kita mentransfer kebahagiaan kita sama orang lain. Karena kita memberikan energi yang positif dengan kegembiraan kita, dengan rasa senang kita, rasa syukur kita. Nah orang juga akan termotivasi, pengen lebih dekat. Supaya mereka juga pengen bahagia dong. Gak mau dong orang lain juga ikut-ikut kita, tapi kitanya sedih, mereka pasti sedih juga. Kalau kita bahagia, orang lain juga pasti akan senang, mereka akan bahagia. Jadi kita mentransfer energi kita sama orang lain, itulah yang membuat mereka ingin lebih dekat sama kita, pengen dekat, kalau bisa mungkin terus-terusan dekat, karena mereka pasti pengen bawaannya senang aja dekat kita. Jadi kalau kita gembira, kita ceria,
itulah akan membuat seseorang ingin lebih dekat sama kita. Oke, itulah cara membuat seseorang lebih dekat dengan kita. Sukses terus buat kalian, tetap semangat, yang pasti jangan gampang menyerah. Ikutin terus ya pembahasan-pembahasan yang sangat keren dan fenomenal di video selanjutnya. Sampai jumpa lagi.